Harusnya ketika akar pohon alpukat ini keluar, ini harus kita tutup karena akar pohon alpukat ini akar ini takut dengan angin. Kalau nggak ditutup biasanya akar ini akan busuk ataupun akan mati ya akarnya. Bukan pohonnya, tapi akarnya yang mencari nutrisi ini akan mati. Ini adalah akar-akar pohon alpukat. Jadi akar pohon alpukat ini akan tumbuh ketika kita lakukan penggemburan tanah untuk rumah akar tersebut ya. Jadi gundukan ini tempat untuk menaruh pupuk kandang dan pupuk kimia ya. Jadi di dalam gundukan ini isinya adalah makanan ataupun nutrisi makro ataupun mikro yang dibutuhkan oleh pohon alpukat. Dan ketika pohon alpukat ini tercukupi nutrisi baik mikro ataupun makro, maka pertumbuhan alpukat ini akan subur dan batangnya bisa cepat besar ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, akar-akar pohon alpukat ya. Oke, baik teman-teman, ketemu lagi dengan channel Ahmad Munif, petani Desa Mengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah ya. Pada pagi hari ini saya lagi bermain di kebun alpukat ya. Di tengah-tengah musim penghujan ini ya, akan kita lakukan pengecekan pohon alpukat hampir setiap hari atau setidaknya mungkin 3-1 minggu kita cek bagaimana perkembangan dari pohon alpukat ini. Ada yang mati kena busuk akar atau daun ini termakan oleh hama seperti ulat, kecabuk ataupun sejenis serangga atau hama pemakan daun. Untuk pagi hari ini kami akan melakukan penyemprotan untuk pencegahan dari ya tadi pemakan daun ataupun jenis jamur ya. Untuk penyemprotan ketika musim hujan ini kami lakukan paling lambat yaitu 15 hari sekali, dan paling cepat itu bisa kita lakukan 10 hari sekali ketika serangan hama ini sangat banyak ya teman-teman. Nanti habis ini akan kita perlihatkan obat ataupun pestisida apa saja yang kami gunakan. Saya ulangi lagi ya, bagi teman-teman yang sedang berkebun, kita hanya berbagi saja, tidak mau menggurui ya. Hari ini kita akan lakukan penyemprotan menggunakan pestisida, insektisida, fungisida, dan ditambah dengan perekat daun, perekat obat ya. Karena ketika teman-teman menyemprot pohon alpukat yang saat musim hujan ini tidak dikasih perekat, biasanya terkena guyuran hujan, pestisida yang kita spraykan ke pohon alpukat ini akan hanyut atau akan hilang terkena paparan dari dari air hujan. Nah, perlu diperhatikan teman-teman ketika mau melakukan penyemprotan ya. Kalau pribadi saya hanya berbagi ini, kita lakukan pengecekan di lahan dulu, apa yang kira pohon alpukat ini terserang apa ya, kita gunakan obat yang sesuai dosis ya. Jadi perlu diperhatikan ketika tanaman ini musim penghujan ini biasanya akan tumbuh tunas-tunas baru. Ketika pohon alpukat ini tumbuh tunas-tunas baru, hama berupa serangga, lalat ataupun jenis lainnya akan senang memakan daun-daun yang muda. Ini kita menggunakan insektisida merek apa saja, yang penting pestisida ataupun insektisida ya. Dan yang kedua, kita untuk pengendalian pengendalian jamur kita gunakan fungisida. Untuk kali ini kalau nggak salah kita akan gunakan bahan aktif klorotalonil ya, ditambah dengan pupuk daun ya. Saya ulangi, untuk penyemprotan pencegahan dalam musim penghujan ini kita gunakan insektisida, fungisida, pupuk daun, dan ditambah
dengan perekat. Biar apa? Biar tanaman atau pohon alpukat yang kita tanam ini tidak mengalami kendala apapun dalam pertumbuhannya ya. Itu pencegahan dalam perawatan pohon alpukat biar ketika musim penghujan ini tetap tumbuh subur dan tidak terganggu oleh apapun ya. Dan yang perlu diperhatikan lagi yaitu gulutan ataupun gundukan dalam perakaran pohon alpukat ya. Ketika musim penghujan ini jangan sampai air hujan ini menggenang lama di area batang pohon alpukat. Karena ketika teman-teman menanam pohon alpukat ataupun pohon tahunan, ketika di tengah-tengah musim penghujan, ini perakaran dari pohon ini kalau menggenang air terlalu lama ini bisa mengakibatkan busuk akar dan juga nanti pohon alpukat ini akan mati ya. Ini karena hujannya beberapa hari ini sangat lebat sampai gulutan-gulutan ini banyak yang longsor ataupun rusak terkena guyuran air hujan ya. Ini teman-teman bisa dilihat ya. Ini adalah akar-akar pohon alpukat. Jadi akar pohon alpukat ini akan tumbuh ketika kita lakukan penggemburan tanah untuk rumah akar tersebut ya. Jadi gundukan ini tempat untuk menaruh pupuk kandang dan pupuk kimia ya. Jadi di dalam gundukan ini isinya adalah makanan ataupun nutrisi makro ataupun mikro yang dibutuhkan oleh pohon alpukat. Dan ketika pohon alpukat ini tercukupi nutrisi baik mikro ataupun makro, maka pertumbuhan alpukat ini akan subur dan batangnya bisa cepat besar ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, akar-akar pohon alpukat ya. Ini teman-teman, ini di dalam gulutan ini isinya adalah akar-akar karena isinya tadi itu nutrisi unsur makro dan mikro ya. Nah, akan kita perlihatkan untuk pohon-pohon alpukat yang lain sebelum kita melakukan penyemprotan. Nah, ini teman-teman akarnya itu pada keluar ya. Ini harusnya ketika akar pohon alpukat ini keluar, ini harus kita tutup karena akar pohon alpukat ini akar ini takut dengan angin. Kalau nggak ditutup biasanya akar ini akan busuk ataupun akan mati ya akarnya. Bukan pohonnya tapi akarnya yang mencari nutrisi ini akan mati. Ini sampai untuk kuhe kambingnya ini pada keluar teman-teman karena tanah yang mengubur kuhe kambing ini terguyur hujan dan sampai keluar dari gulutan tanah ya. Teman-teman bisa dilihat ya, ini akar mencari nutrisi yang kita berikan baik berupa pupuk kandang ataupun pupuk kimia ya. Ini sudah kelihatan semua ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika mau menyangkul ataupun mau membersihkan gulma yang ada di dalam gulutan ini, hati-hati karena isinya adalah akar dari pohon alpukat yang berfungsi untuk mencari nutrisi yang ada di dalam tanah yang diangkut untuk mensuplai ke atas, yaitu memasak dari nutrisi-nutrisi yang kita berikan. Kita perlihatkan satu persatu. Hari ini adalah hari libur teman-teman ya. Jadi kita sempatkan tilik kebun bagaimana perkembangan dari pohon alpukat ketika di tengah-tengah musim penghujan. Jadi kita bentuk untuk gulutan semua ya. Dari sudah 3 bulan kemarin sebelum kita memasuki musim penghujan. Mungkin nanti video ini agak panjang teman-teman karena ini hari ini kita akan melakukan pencegahan dan perawatan musim penghujan menggunakan insektisida, fungisida ditambah pupuk daun, perekat untuk mencegah ya. Jadi kita utamakan mencegah daripada mengobati.
Tapi kalau untuk pohon alpokat ini tidak terlalu rumit sekali seperti tanaman melon ataupun tanaman semangka ya teman-teman. Kita juga kemarin budidaya tanaman melon dan tanaman semangka. Ini untuk perawatannya ini, kalau untuk tanaman semangka ataupun tanaman melon ini harus ekstra ya, harus kita lakukan penyemprotan rutin 3 hari sekali ya. Karena tanamannya hanya berumur sekitar 60 hari. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini tunas-tunas yang baru ini kalau kita tidak rawat atau tidak kita semprot, ini akan dimakan oleh pemakan daun ya. Ini teman-teman sudah banyak yang bolong, walaupun kita lakukan penyemprotan ini 15 hari sekali ataupun setengah bulan, ini sudah banyak yang termakan oleh hama-hama dari pemakan daun. Jadi lakukanlah pengecekan ketika teman-teman ini daun-daun muda ataupun tunas-tunas muda ini muncul ya. Kalau tidak kita lakukan penyemprotan ataupun kita cek di lahan, ini kita akan terlena dan daun pohon alpokat ini akan dimakan oleh hama. Kita perlihatkan yang lain ya teman-teman. Ini gulmanya sudah banyak yang tumbuh. Nih saatnya kita mungkin berapa hari ataupun berapa minggu akan kita bersihkan. Dan ini kalau nggak salah, ini untuk akhir Februari ini adalah pemupukan NPK 1616 yang kita lakukan 3 bulan sekali ya. Untuk pemupukan teman-teman bisa kondisikan di wilayah masing-masing ya. Bisa lakukan sebulan sekali, bisa dilakukan 3 bulan sekali. Tapi untuk pohon alpokat yang kita tanam di lahan kita ini, kita lakukan pemupukan 3 bulan sekali. Kita nggak usah ke bawah teman-teman ya. Nah, kita nanti habis ini akan kita sambung dengan peracikan pestisida yang akan kita gunakan untuk penyemprotan di tengah-tengah musim penghujan. Jadi ini video ini nanti mungkin judulnya yaitu pencegahan dan perawatan pohon alpokat ketika musim penghujan. Jadi lebih baik kita lakukan yaitu perawatan dan pencegahan sebelum benar-benar pohon alpokat yang kita tanam ini terserang penyakit ya. Ini ada yang sudah besar dan masih ada yang kecil ya. Kita ke bawah sini teman-teman. Ini rumputnya. Nah, mungkin saatnya nanti kita bersihkan ya. Nah, mungkin pemupukan yang di akhir Februari ataupun mungkin awal Maret ya akan kita perlihatkan pemupukan 3 bulan sekali. Oke ya teman-teman, kita habis ini kita langsung meracik pupuk ataupun obat apa saja yang akan kita lakukan perawatan dan pencegahan saat musim penghujan. Baik teman-teman, tadi kita sudah melakukan pengecekan di kebun pohon alpokat ya. Kita lakukan pengecekan dulu sebelum kita melakukan perawatan dan pencegahan saat musim penghujan ya. Bagi apa saja obat pestisida untuk penanggulangan saat memasuki musim penghujan ya. Di sini kita menggunakan pupuk daun merek New Star D, yaitu kandungannya N-nya 60, fosfatnya 20 dan kaliumnya 10. Ini untuk pupuk daunnya ya. Terus untuk insektisidanya kita menggunakan merek Dencis. Di sini kami tidak promosi ya. Ini obat untuk menanggulangi hama pemakan daun seperti ulat ataupun belalang atau jenis-jenis pemakan daun yang lainnya ya teman-teman.
Terus kita juga menggunakan untuk pengendalian dan perawatan saat musim penghujan menggunakan fungisida merek Venom. Ini bahan aktif chlorothalonil ya. Ini bahan aktif ataupun ini sistemnya adalah kontak teman-teman. Terus jangan lupa ketika teman-teman melakukan perawatan dan pencegahan saat musim penghujan ini gunakan perekat daun ataupun perekat ya. Ini perekat ini penembus perata dan perekat ya. Teman-teman ketika melakukan perawatan dan pencegahan penyemprotan saat musim penghujan tidak menggunakan ini akan sia-sia ya, karena ketika teman-teman mencampur pestisida baik berupa insektisida, fungisida ataupun pupuk daun tidak dicampur dengan ini ketika menyemprot setelah ataupun kena air hujan ini akan hilang oleh ataupun akan terbawa oleh air hujan. Nah, makanya fungsinya perekat ini adalah merekatkan obat yang kita campur biar ketika diguyur air hujan ini tidak hilang ya. Oke, nanti akan kita praktekkan bagaimana cara menyampur dan kita akan perlihatkan saat kita menyemprot pohon alpukat. Jangan di skip ya, biar teman-teman nanti tahu bagaimana kita menyampur dan melakukan penyemprotan ya. Ini hanya berbagi saja ya teman-teman, yang tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan bisa diabaikan ya. Ini teman-teman kita siapkan air dan tangki penyemprotan. Ini dosisnya nanti untuk satu tangki ini kita biasanya menggunakan untuk fungisidanya adalah 2 sendok ya. Untuk ini 2 sendok, dan ini biasanya 10 ml sampai 15 ml. Untuk perekatnya kita gunakan 2 tutup. Ya teman-teman, kita sudah siapkan air dalam ember dan kita sudah siapkan tangki penyemprotan ya teman-teman. Untuk penyampuran ini bisa dilakukan di ember dulu ataupun langsung di tangki ya. Akan kita perlihatkan bagaimana cara menyampur tapi menggunakan ember ya. Kita gunakan di sini untuk fungisidanya adalah 2 sendok. Ini. Terus untuk pupuk daunnya juga 2 sendok. Masih kurang ya teman-teman, 2 sendok. Terus untuk perekatnya kita tambahkan 2 tutup. Terus untuk insektisidanya kita gunakan 1 tutup. Ataupun bisa menggunakan 2 tutup atau berapa ya teman, kita gunakan karena tadi saya lihat banyak. Ini 1 tutup setengah ya. Nah, setelah ini kita campur merata ya, biar obat yang kita campur ini menyampurnya merata. Nah, sekali lagi teman-teman, untuk menyampur pestisida ini bisa langsung di tangki penyemprotan ataupun di ember dulu ya. Tapi karena di sini kita di dekat rumah, kita langsung menggunakan ember untuk penyampurannya ya. Ini biar merata saja ya. Masukkan di dalam tangki.
Nah, ini kalau nggak dicampur biasanya ada yang belum cair ya. Oke ya teman-teman, ini kita perlihatkan bagaimana kita menyepray ataupun menyemprot untuk pencegahan dan perawatan pohon alpukat saat musim penghujan ya. Bisa mungkin nih teman pakai masker ya. Tadi karena saya mic nih tidak saya gunakan untuk maskernya ya. Jadi lakukan penyemprotan ini bisa mungkin semua teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lakukan sekitar 15 hari sekali ya. Ataupun bisa 10 hari sekali ketika pohon alpukat ini benar-benar terserang penyakit ya. Ini. Dan jangan lupa untuk penyemprotan ini batangnya juga kena ya teman-teman. Nah, ini sampai atas ini kena semua. Kita perlihatkan teman-teman ya, karena saya ngamera dan nyemprot sendiri jadi agak mungkin goyang-goyang ya. Nih sampai batangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa mungkin basah. Nah, ini hanya berbagi saja, mungkin bagi teman-teman yang punya teknik sendiri ya silahkan. Jangan lupa batangnya juga disemprot biar tidak kena penggerek daun, penggerek batang ya. Ini pagi sekitar jam 8 ya. Tadi kita mulai video ini sekitar jam 7 ya teman-teman, karena kita persiapan untuk tangki, obat dan lain-lain ya mungkin butuh lama ya. Nah, ini daunnya hijau-hijau semua teman-teman. Ini sudah panjang sekitar berapa, ada 5 meteran itu. Daunnya mengkilap, batangnya jangan lupa. Nah, ini sekali lagi ya saya perlihatkan penyemprotannya ya. Ya nanti teman-teman ketika menyepray pohon alpukat ini jangan lupa pakai masker atau penutup hidung ya, biar nanti obat-obat ataupun ini racun-racun yang kita spraykan ini tidak masuk ke hidung ya, dan bisa mengakibatkan terhadap diri kita sendiri. Oke teman-teman ya, ini sekilas berbagi bagaimana cara pencegahan dan perawatan pohon alpukat saat musim penghujan ya. Lakukan pengecekan dan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida, perekat dan ditambah dengan pupuk daun setengah bulan sekali. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.